hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Jadi Kak Yem undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay! Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ulangi dari awal ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik masih semangat ya? Kita mau memuji Tuhan lebih sukacita lagi. Yuk sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apa adik-adik? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ulangi dari awal ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Ambil posisi berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau sungguh Terima kasih. baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesetiaan. Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Segalanya. Terima kasih Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau sembah, menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Kau yang Tuhan. layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik, panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Yesus. nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Tuhan. Cinta Kau Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. ku selalu puji-Mu. Ku mau sembah Tuhan, Menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik masih dalam kondisi yang sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Panggil nama Tuhan Yesus adik-adik. Yesus. Kau sungguh baik. Panggil nama Yesus. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau sembah Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau yang layak Tuhan. Terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. ku selalu puji-Mu. Kami mau sembah Tuhan, Menyembah-Mu. ku
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji Tuhan, ku mau memuji-Mu. Adik-adik angkat kedua tangannya, adik-adik semuanya. Kita mau sembah Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, adik-adik. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik bilang terima kasih. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik sama adik-adik, sama kita semua. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Kita mau puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Katakan ku mau memuji Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ini isi hati kami Tuhan. Tuhan Yesus dengar. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami membawa doa syafaat kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami membawa bangsa kami, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Bapa. Biarlah bangsa kami penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami ini Tuhan, Engkau bisa lebih mengasihinya lagi ya Bapa. Amen. Engkau berkati masyarakat yang ada.
Biarlah Bapa Engkau yang memberkati masyarakat, pekerjaan, usaha mereka Tuhan buat beruntung dan berhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati juga pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya serta jajaran-jajarannya yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa, biarlah hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka. Segala Amin. rencana-rencana mereka untuk kedepannya bagi bangsa kami Tuhan, kami taruhkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau yang turut bekerja bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Pekanbaru Tuhan, di mana kami tinggal, kota kami yang kami kasihi Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan, dimuliakan di kota kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus mau bekerja bagi kota kami ya Bapa. Engkau berkati masyarakat yang ada di kota kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ada bagi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Segala jenis pekerjaan usaha mereka Tuhan yang buat beruntung dan berhasil. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mereka bisa bekerja seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kami juga berdoa buat gubernur kami Tuhan Yesus dan wakilnya serta jajaran-jajarannya yang ada. Engkau berkati mereka ya Bapa, segala hikmat-Mu turun atas mereka, segala rencana-rencana apapun yang mereka buat Tuhan, biarlah Engkau yang ikut campur tangan atasnya Bapa. Mereka bisa membangun bangsa kami, kota kami menjadi kota yang lebih baik lagi buat kedepannya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi Opa Niko dan para wakilnya Tuhan Yesus. Engkau berkati sebagai pembina di GBI Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Bapa, apapun yang mereka lakukan biarlah Tuhan Yesus seturut dengan kehendak Tuhan. Visi misinya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada buat mereka ya Bapa, menuntaskan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah mereka Tuhan Yesus Engkau pakai lebih lagi. Engkau jagai Tuhan Yesus keluarga mereka, anak, cucu, semua Tuhan Yesus Kau berkati mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang selalu ada buat mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin GBI Rayon 12, Opa Gede Widiada dan para wakilnya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, keluarga, istri, anak-anak semua Tuhan Yesus kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang selalu ada buat mereka. Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang membimbing mereka dalam tangan Tuhan Yesus. Biar mereka ikut seturut apa maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan. Bapa kami berdoa buat papa mama kami ya Bapa. Engkau berkati kedua orang tua. Terima kasih buat kedua orang tua yang terbaik Tuhan Yesus kasih buat kami Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Kiranya apapun segala jenis pekerjaan usaha mereka Tuhan Kau buat beruntung dan berhasil. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan mereka. Amin. Tuhan berkatilah orang tua yang terbaik Tuhan. Mereka bisa mengajari kami tentang hal-hal tentang Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kedua orang tua kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Giri 12, Gereja Anak Rayon 12 Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Engkau berkati studi mereka Tuhan Yesus. Kau berikan kepintaran 100 kali lipat lebih pintar dari orang berilmu lainnya Tuhan Yesus. Di sekolah mereka Tuhan, mereka bisa menjadi dampak bagi sesama Tuhan. Mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang membawa terang bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus yang selalu ada buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, akan bisa dengar-dengar akan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul doa, pujian, dan penyembahan. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Daniel 6. Ayo semuanya duduk yang manis ya. Ya, coba jawab pertanyaan kakak. Benda apakah ini? Cermin kak.
Kaca, Kak. Mungkin ada yang sudah tahu benda apa ini. Adik-adik, ini adalah sebuah kaca pembesar. Benda ini biasanya dipakai untuk mencari sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata biasa. Dan coba lihat. Ayo adik-adik coba cari apa yang salah di gambar ini ya. Apa ya? Wah, bingung ya. Sebenarnya begini adik-adik. Jawabannya adalah tidak ada yang salah dengan gambar ini. Bapak ini adalah seorang bapak yang setia dan tidak ada kesalahan padanya. Bapak ini suka berdoa, suka memuji dan menyembah Tuhan. Siapakah di antara adik-adik yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan? Saya, Kak, keluarga kami, Kak. Tapi ada yang gak senang sama bapak ini loh adik-adik. Dan inilah orang-orangnya. Mereka iri hati dan memusuhi bapak ini. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan dan kelalaian pada bapak ini. Untuk apa? Untuk dilaporkan pada sang raja supaya bapak ini kena hukuman raja. Tapi yang luar biasa adik-adik, tidak diketemukan kesalahan pada bapak ini. Orang-orang yang jahat ini stres dan pusing memikirkan cara bagaimana menjatuhkan bapak ini. Bukan menjatuhkan seperti didorong kayak gitu ya. Menjatuhkan di sini berarti mengalahkan. Sampai akhirnya orang-orang yang jahat ini punya ide yang jahat. Dan inilah idenya. Mereka bersepakat berkata bahwa bapak ini senang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi mereka bermaksud jahat dengan mencoba menjebak raja agar mengeluarkan satu keputusan. Dan lihatlah, mereka sedang menghadap raja. Mereka meminta raja untuk mengeluarkan suatu perintah yang tidak bisa dibatalkan. Yaitu, ya tuanku Raja Darius, hiduplah tuanku untuk selama-lamanya. Nama rajanya adalah Raja Darius. Kami semua yang mengurus kerajaan tuanku, baik para pengawas, para gubernur, wakil-wakil gubernur, dan pejabat-pejabat yang lain telah bersepakat untuk mengusulkan supaya tuanku mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Hendaknya tuanku memerintahkan supaya selama 30 hari tak seorang pun diizinkan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku sendiri. Barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kami memohon agar tuanku menandatangani surat perintah itu supaya menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali. Maka Raja Darius menandatangani surat perintah itu. Ketika bapak ini mendengar tentang hal itu, pulanglah bapak ini ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memuji Tuhan 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Bapak tersebut sekalipun mengetahui perintah raja dan hukuman yang harus diterimanya, tapi bapak tersebut tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji dan tetap menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Wah, luar biasa bapak ini ya adik-adik. Ketika orang-orang yang jahat itu melihat bapak ini sedang berdoa kepada Allahnya, pergilah mereka semua menghadap raja untuk mengadukan bapak ini. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel adalah seorang buangan dari Yehuda. Dia tidak menghiraukan tuanku dan meremehkan perintah tuanku. Ia berdoa secara teratur 3 kali sehari.
Adik-adik, nama Bapak ini adalah Bapak Daniel, yang artinya adalah Allah adalah hakimku. Mendengar itu, Raja Darius menjadi sedih dan khawatir, sehingga ia mencari akal untuk menyelamatkan Bapak Daniel. Sampai sore harinya pun Raja Darius masih berpikir-pikir. Kemudian orang itu kembali menghadap raja dan berkata, "Tuanku, hendaknya tuanku ingat bahwa menurut undang-undang Media dan Persia, perintah yang dikeluarkan raja tak dapat diubah-ubah." Maka akhirnya Raja Darius memerintahkan supaya Bapak Daniel ditangkap dan dilempar ke gua singa. Kata Raja Darius kepada Bapak Daniel, "Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau." Raja Darius mengasihi Bapak Daniel karena dia tahu bahwa Bapak Daniel tidak berbuat salah. Setelah itu, sebuah batu besar diletakkan pada mulut gua itu, dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga tak seorang pun dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian pulanglah raja ke istana. Tetapi raja nggak mau makan ataupun dihibur. Dan semalam-malaman itu Raja Darius tak bisa tidur. Wah, kenapa ya adik-adik? Apa yang terjadi ya? Pada waktu subuh bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa itu. Sesampainya di sana, berserulah ia dengan suara cemas. Pasti sambil berpikir, apakah Daniel masih hidup gak ya? Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Itu kata si raja. Lalu terdengarlah suara Daniel menjawab, "Hiduplah tuanku untuk selama-lamanya. Allah hamba telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan hamba. Allah menyelamatkan hamba sebab ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap tuanku." Bapak Daniel masih hidup. Bukan main senang hati Raja Darius. Dan Raja Darius memerintahkan supaya Bapak Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Setelah perintah itu dilaksanakan, ternyata bahwa tidak terdapat luka sedikit pun di Bapak Daniel. Karena Daniel percaya kepada Allahnya. Luar biasa adik-adik. Kemudian raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah mengadukan Daniel. Lalu mereka bersama-sama dengan anak-anak dan istri-istri mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu. Sekeluarganya dimasukkan ke dalam gua singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Singa-singa itu sudah kelaparan menunggu mangsa. Jadi saat mereka dimasukkan, semuanya mereka diterkam. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa sekali. Ada kuasa di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan Daniel didengar sama Tuhan. Karena ia adalah orang benar. Tidak ada kesalahan padanya. Dan juga ia setia. Sesuai dengan arti nama Daniel, yaitu Allah adalah hakimku. Terbukti benar dalam pengalamannya dengan Tuhan. Tuhan membenarkan Daniel dengan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Sehingga ia terluput dari rencana jahat para musuhnya. Hadiah atas lulusnya Daniel dari ujian yang luar biasa itu adalah Raja Darius menyembah Tuhan, Allah Daniel. Dan bukan cuma raja,
melainkan seluruh rakyat negeri diperintahkan untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Hari ini kita belajar dari Daniel. Kesetiaannya dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Allahnya menjadikan hal itu sebagai senjata yang sangat ampuh untuk membungkam musuh dan pendendam. Biarlah adik-adik semua juga bisa menjadi pendoa, pemuji, dan penyembah Tuhan. Seperti dalam Mazmur 8 ayat 3 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kita baca ulang ayat ini bahkan sampai hafal. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, Tuhan sudah letakkan doa, pujian, dan penyembahan itu sejak kita masih bayi melalui mulut kita. Pakai mulut kita untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara yang benar, gak dengan main-main. Ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga setiap kita ibadah online maupun onsite, ibadah keluarga, ibadah di tempat lain pun, kita tetap sungguh-sungguh melakukannya. Waktunya Tuhan sedang membangkitkan anak-anak menjadi pendoa, pemuji, dan penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bungkam musuh si jahat iblis. Pakai mulut kita untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita semuanya berdoa sungguh-sungguh. Kita mau berjanji, kita jadi orang yang mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau bantu kita. Mulut kita sudah dikasih kuasa sejak kita masih bayi. Ayo adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami bisa dengar firman-Mu hari ini tentang doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kuasa sejak masih kami bayi dari mulut kami untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau pakai mulut kami untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tidak main-main. Ini kami Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh
Aku hatinya melekat padaku, maka aku akan merukunkannya, aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan merukunkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku